lot, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big hunter with the bow. She got a big bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang balance scorecard usaha mikro Hola Belly dengan mata kuliah akuntansi manajemen dengan pembimbing Ibu Anita Ahmad Prayu SEMM. Yang pertama yaitu profil usaha dengan data usaha, nama Hola Belly, skala usaha, usaha mikro, alamat Jalan Sultan Alauddin nomor 241, bidang usaha F&B, tahun pendirian 2017, dan Instagram Hola Belly. Hola Belly memberikan kualitas terbaik dengan mengandalkan ketepatan waktu dan pelayanan yang optimal dengan menerapkan standar kontrol yang ketat dan berusaha menjadi produk yang baik. Selanjutnya yaitu menu Hola Belly. Makanan ada chicken bolognese cheese, chicken sambal mata cheese, chicken salt egg, chicken cream cheese, chicken rica-rica, chicken barbecue cheese, chicken rica-rica cheese, chicken sambal mata, chicken barbecue sauce, chicken sauce Bangkok, bolognese cheese, sambal mata cheese, barbecue cheese, rica-rica cheese. Adapun minumannya yaitu bagian tea yaitu iced tea, lemon tea, lychee tea, dan Thai tea. Milk powder yaitu coklat, taro, red velvet, dan matcha. Blend sweet milk ya ada choco hazelnut, choco salt caramel, vanilla regal, brown sugar, fresh milk, cookies and cream. Bagian kopi yaitu kopi hitam, kopi susu, es kopi susu, ice americano, ice coffee latte, ice cappuccino, dan ice kopi whole blend. Adapun visi dan misi dari Hola Belly yaitu visi memperluas jangkauan tempat Hola Belly dengan misi memperluas personal branding dari Hola Belly. Selanjutnya yaitu struktur organisasi Hola Belly. Ada owner Muhammad Ari Budiman, ada manajer, di bawah manajer ada barista coffee dan kitchen food, di bawah barista coffee dan kitchen food ada waiters. Nah, sini apa sih itu balance scorecard? Balance scorecard atau BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu perspektif dalam BSC ada 4 yaitu finansial, customer, internal business process, learning and growth. Nah, perspektif keuangan berfokus pada hasil finansial yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sederhananya, ini adalah cara kita mengukur seberapa baik suatu organisasi dalam menghasilkan uang. Perspektif keuangan dalam balance scorecard berfungsi sebagai kompas yang menunjukkan arah finansial organisasi. Dengan menetapkan KPI yang jelas dan mengukur kinerja secara teratur, organisasi dapat memastikan bahwa strategi bisnis yang mereka jalankan memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya itu data keuangan Hola Belly. Di sini kami mengambil data 3 tahun terakhir dengan pendapatan penjualan sebesar 1 miliar dengan HPP 600 juta dan laba kotornya 400 juta. Kemudian laba kotor 400 juta dikurangi dengan biaya-biaya operasional dengan total biaya 210 juta sehingga didapatkan laba usahanya sebesar 190 juta rupiah. Begitupun dengan tahun 2023 dan 2024. Di sini kita dapat lihat bahwa data keuangan Hola Belly dari tahun ke tahun meningkat. Kemudian perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah salah satu sudut pandang dalam balance scorecard. Ini adalah cara perusahaan melihat bisnisnya dari sudut pandang pelanggan.
Dengan kata lain, perspektif ini berfokus pada bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Adanya pelayanan yang baik akan membantu meningkatkan loyalitas konsumen kepada perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memberikan pelayanan yang buruk, pasti konsumen mencari perusahaan lain yang memiliki sistem atau pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, Holabelli menggunakan beberapa indikator yaitu pertama, kepuasan pelanggan, mengukur seberapa puas pelanggan dengan produk dan layanan melalui survei dan umpan balik. Ini mencakup aspek rasa, kualitas, dan pelayanan. Loyalitas pelanggan, menganalisis tingkat pelanggan yang kembali dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Ketiga yaitu akuisisi pelanggan, mengukur kemampuan bisnis dalam menarik pelanggan baru dan memperluas pangsa pasar. Retensi pelanggan, menilai seberapa baik bisnis menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Kebutuhan pelanggan, memahami dan memenuhi ekspektasi serta kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman mereka. Slide selanjutnya yaitu perspektif internal proses. Perspektif proses bisnis internal adalah salah satu sudut pandang dalam menilai kinerja suatu organisasi, khususnya pada aspek operasional internalnya. Perspektif ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses-proses yang terjadi di dalam perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Adapun perspektif internal proses yang digunakan Holabelli ini mengarah ke produk dan layanan yang ditawarkan. Mereka bagi menjadi 3 bagian, yakni inovasi produk. Holabelli fokus pada pengembangan produk baru dengan memanfaatkan umpan balik pelanggan dan tren pasar. Ini mencangkup eksperimen dengan resep dan penyajian yang menarik serta memperkenalkan menu musiman untuk menarik perhatian konsumen. Kedua yaitu prosedur purchasing yang efisien. Perusahaan memastikan pengadaan bahan baku berkualitas tinggi dengan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok. Proses ini melibatkan pemantauan kualitas bahan dan efisiensi biaya untuk menjaga margin keuntungan. Yang terakhir yaitu program marketing yang ditingkatkan. Holabelli memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan produk. Mereka juga menerapkan strategi pemasaran berbasis data untuk memahami perilaku pelanggan sehingga dapat menyesuaikan penawaran dan kampanye pemasaran secara efektif. Sekarang yaitu perspektif learning and growth. Perspektif learning and growth ini berfokus pada pengembangan karyawan sebagai aset utama. Ini mencangkup peningkatan kemampuan melalui pelatihan sistem informasi yang efektif dan motivasi kerja. Dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam kemampuan dan prosedur, perusahaan dapat menerapkan strategi inovatif untuk meningkatkan kinerja jangka panjang. Hal ini melibatkan penyediaan infrastruktur yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan lainnya, seperti kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Terdapat 4 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, antara lain yaitu human capital, melibatkan manajemen pembelajaran karyawan, evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi karyawan. Produktivitas dan kapabilitas karyawan harus ditingkatkan melalui pelatihan yang tepat sasaran. Yang kedua yaitu informasi kapital, memastikan integrasi sistem informasi yang efektif untuk memudahkan akses informasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu organization capital, menciptakan budaya perusahaan yang positif dengan motivasi tinggi bagi karyawan, memberdayakan kemampuan karyawan dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan ide. Yang keempat yaitu fasilitas dan pelatihan, menyediakan fasilitas pelatihan yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan sehingga mereka bisa optimal dalam melayani pelanggan. Nah, sekarang kesimpulannya yaitu usaha mikro Holabelli telah menerapkan balance scorecard atau BSC dengan fokus pada 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya sempurna di setiap aspek, Holabelli berhasil menyeimbangkan antara satu perspektif dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk terus memperbaiki kinerja dan mencapai tujuan jangka panjang.
sambil tetap memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan proses internal mereka.